Selamat pagi Sobat Arsip dimanapun berada. Pagi ini kembali Arsip Kota Jogja menyajikan wawancara sejarah lisan. Tema yang diusung pada pagi hari ini adalah upacara sekaten dan garbek di Yogyakarta. Telah hadir bersama kita adalah Romo Insinyur Yuwono Sri Suwito. Selamat pagi Romo. Selamat pagi, Sen. Beliau adalah budaya yang berjalan, gitu ya. Budaya tangible, intangible. Karena jalan pikiran, pengetahuan, dan pengalamannya terkait dengan khususnya upacara sekaten dan garbek ini sudah tidak dilakukan lagi. Gitu, Sobat Arsip. Nah, terkait dengan tematik ini, kita semuanya mengetahui bahwa Yogyakarta adalah daerah istimewa yang di tematik upacara sekaten dan garbek ini menyatukan antara religi dan budaya. Nanti secara detail, Romo Yuwono, beliau biasa dipanggil seperti itu, suatu kehormatan bahwa sudah bersedia untuk menjelaskan kepada kita terkait nanti laku lampah upacara sekaten yang benar seperti apa, termasuk garbek di dalamnya. Karena kita sering kali salah menyebut bahwa sekaten itu ya garbek itu ya sekaten. Tetapi nanti Romo Yu akan menjelaskan perbedaan keduanya. Kemudian Romo Yuwono ini adalah salah satu budayawan yang pengalamannya juga sudah luar biasa, teman-teman. Walaupun tidak dari basic budaya, beliau adalah basicnya dari Fakultas Teknik Sipil UGM. Kemudian S2-nya ini ada di Master Management dari Indonesia Esa Unggul University, begitu di Jakarta. Tetapi ketertarikan beliau kepada budaya Yogyakarta sungguh luar biasa, sehingga beliau lama sekali berada di Keraton Yogyakarta sebagai penasehat banyak hal, termasuk di dalamnya adalah heritage, kemudian budaya, kemudian beberapa situs-situs yang beliau kuasai secara formal dan informal. Beliau menjadi pembina dari Yayasan Japanologi sampai sekarang ya Romo ya, masih ada di data kami. Kemudian mendapat award juga terkait dengan kebudayaan di tahun 2007, dan pada saat ini beliau masih berkiprah khususnya di bidang seni, budaya, dan religi untuk mengharmonisasi banyak hal terkait hal-hal yang itu tidak tepat oleh Romo Yuwono akan diluruskan seperti pakem yang sesungguhnya. Nah, Sobat Arsip, saya kira perkenalan dengan Romo Yuwono cukup sekian. Saya Nunuk Dwi Hasti Setiawati, Arsiparis Kota Yogyakarta, yang pagi hari ini akan menemani semuanya berbincang-bincang dengan Romo Yuwono. Ada 4 segmen yang akan kita mintakan ilmunya Romo untuk ditularkan kepada kita. Yang pertama masih terkait dengan sejarah upacara sekaten. Kemudian yang kedua, prosesi upacara sekaten, kemudian garbek. Kemudian akan ada bonus juga, Romo Yuwono akan menjelaskan tentang gunungan, kemudian tentang upacara sekaten di masa kini dan masa yang akan datang. Tentunya menarik ya ini ya, karena sudah kita ketahui yang sekarang itu sekaten berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya. Nah, mari kita bersama-sama mendengarkan penjelasan Romo Yuwono terkait dengan hal yang sudah kita sampaikan di awal tadi. Monggo Romo Yu, yang pertama kami mohon penjelasan terkait dengan harmoni religi dan budaya di upacara sekaten ini dan garbek. Monggo Romo. Jadi begini, kita kadangkala jadi keliru menafsirkan bahwa yang namanya sekaten itu sebenarnya terdiri dari 2. Yang satu itu masalah upacara sekatennya sendiri, terus yang kedua itu garbek sekaten. Itu istilahnya garbek bukan garbek. Ini pada yang keliru, karena garbek itu tembung linggo dan dia bukan tembung campuran di istilahnya di dalam bahasa Jawa itu. Jadi tembung linggo itu ya garbek. Kalau garbek itu kan jadi tembung garban, garbek jadi garbek.
itu yang keliru, karena garebeg itu tembung linggo, jadi kata dasar. Garebeg itu akhirnya artinya itu diiringi orang banyak, itu garebeg ya, karena proses itu kan diiringi banyak orang, maka disebut garebeg sekaten. Kalau gerbek ya, itu digerobyok. Jadi beda, jadi makanya ini harus kita luruskan. Nah, kadang-kala orang seneng gerbek karena pendek gitu. Ya, tapi itu sebenarnya kurang tepat, karena gerbek. Nah, terus kemudian sekaten ini sebenarnya kan suatu upacara religi. Artinya begini, ada upacara religi itu sebenarnya itu termasuk upacara keagamaan karena untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Maulid itu artinya hari lahir, kalau Maulud itu kelahiran pribadi. Maka banyak orang yang sebenarnya para ilmuwan itu sedang menggunakan kata Maulid karena jangan sampai nanti mengkultuskan. Nah, karena Maulud itu jadi kelahiran pribadi. Nah, maka ini karena memperingati hari lahir Nabi Muhammad, maka ini di samping itu budayanya untuk memperingati hari lahir, tapi religinya itu sebenarnya ini media dakwah. Jadi sekaten itu ya dimulai pada waktu Kerajaan Demak sudah ada upacara sekaten. Namun tidak seperti yang sekaten sekarang ini. Dulu belum ada gunungan. Ya. Di zaman Demak itu belum ada gunungan. Kemudian sedekah yang diberikan sultan kepada rakyat itu adalah berupa tumpeng yang diwadahi dengan jodang. Jodang itu kayak paket yang dibuat dari kayu dan dipikul. Nah, terus kemudian dibagi kepada para kaulo dan rakyat sembari untuk dakwah. Nah, kemudian di samping itu kemudian setelah dibagi itu kan didoakan dulu. Nah, doakan dulu, terus masyarakat ini adalah sesuatu yang sudah diberkahi, diberi berkah. Nah, kemudian diberi berkah, dibawa pulang, artinya diberkat. Karena dibawa pulang itu sesuatu makan dan sebagainya yang sudah diberkahi oleh Sultan di Demak. Itu jadi riwayatnya bedanya di situ. Nah, kemudian oleh Sunan Kalijogo dan para wali yang lain, karena begini, pada waktu Raden Patah pertama kali menjabat sebagai sultan itu maunya itu masuknya Islam ya Islam kafah. Nah, jadi kayak yang kafah jadi Islamudian istilahnya. Jadi, nah, ternyata dengan sistem itu kurang berhasil. Karena masyarakat kita pada saat itu masih masyarakat yang Hinduistis, Buddhaistis dan kejawen, sudah ada kejawen pada saat itu. Terus kemudian para wali memberikan nasihat, medianya jangan seperti ini, karena masyarakat masih kental sekali dengan agama Hindu dan agama Buddha, dan dia upacara itu betul-betul pasti ditekuni oleh mereka. Nah, kemudian maka untuk itu metode dakwahnya disesuaikan dengan masyarakat yang ada. Lahirlah kemudian ada istilah sekaten tadi itu. Kemudian ada lagi karena orang dulu itu senang dengan gamelan, nah, dibuatkan gamelan sekaten. Gamelan sekaten pertama itu adalah di Demak, bukan Majapahit, Demak Bintoro. Nah, gamelan sekaten itu bukan gamelan sekaten yang sekarang ini yang ada di Jogja dan Solo, tidak. Gamelan sekaten di Demak itu sekarang ada di Kasepuhan Cirebon. Mengapa bisa sampai di sana? Karena putri Sultan di Demak itu, putra Raden Patah itu diperistri oleh Pangeran Cirebon. Nah, orang dulu itu kalau ada putri diboyong ke yang laki-laki itu minta sangu kepada orang tuanya. Nah, kemudian putri Raden Patah itu minta gamelan sekaten yang ada di Demak diboyong ke Cirebon. Maka ini bapak-bapak ibu atau pemirsa itu nanti bisa membuktikan gamelannya kecil-kecil, bukan gamelan seperti sekarang ini dipaku sampai dengan beberapa ratus meter. Gamelannya kecil-kecil. Gitu.
Nah, itu apa? Mula bukannya ada gamelan sekaten itu untuk media dakwah. Ya. Nah, ini saya katakan apa sinkronisasi atau apa yang namanya istilahnya Harmoni. itu harmoni antara religi dan budaya. Dengan cara itu maka kemudian masyarakat banyak yang masuk agama Islam. Itu loh ceritanya. Nah kemudian pada waktu masyarakat berbondong-bondong ke masjid untuk melihat gamelan sekaten itu oleh para wali Sunan Kalijaga utamanya itu disuruh membaca syahadat. Maka sekaten itu dari kata syahadat tain, syahadat yang dua. Nah itu syahadat tauhid, la ilaha illallah, dan syahadat Rasul Muhammad Rasulullah. Nah itu asal kata sekaten. Atau kemudian ada lagi dari istilahnya sakotain. Nah sakotain saja artinya yang berwarna itu dermawan dan suka menanamkan budi pekerti luhur. Itu yang sakotain. Bukan sekaten dari kata sesek api. Ya itu keliru. Jadi kan ada kiai sekati. Nah sekati itu kan ukuran berat. Nah bahkan sampai buku yang dikeluarkan Belanda untuk upacara sekaten yang terakhir tahun itu kan menyebut Kanjeng Kiai Sekati. Bukan. Gamelan sekaten itu kan kalau di Jogja Kanjeng Kiai Guntur Watu dan Kanjeng Kiai Nogowilogo, yang di Solo Kanjeng Kiai Guntur Watu dan Guntur Sari. Itu sampai sekarang banyak yang keliru juga. Dikira bahwa gamelan sekaten itu dari Demak. Tidak. Gamelan sekaten itu adalah yayasan Sultan Agung. Nah, Sultan Agung membuat sesuatu yang spektakuler, mesti serba besar. Gamelan serba besar. Membuat meriam kayak Poncoworo yang sekarang di pagelaran Keraton Surakarta itu juga besar sekali, melebihi ukuran meriam VOC, kira-kira. Sesuatu yang besar. Nah, kemudian Sultan Agung itu membuat dua gamelan sekaten, Kanjeng Kiai Guntur Madu dan Kanjeng Kiai Guntur Sari. Setelah perjanjian Giyanti, ya, tahun 1755-13 Februari, itu kan Palian Nagari. Bukan hanya sekarang negaranya yang diparuh, tapi seluruh asetnya juga diparuh, termasuk gamelan sekaten. Kemudian gamelan sekaten dan semula di Surakarta itu separuh diberikan ke Jogja, separuh masih di Surakarta. Yang di Surakarta itu Kanjeng Kiai Guntur Sari, dan di Yogyakarta Kanjeng Kiai Guntur Madu. Itu yayasan Sultan Agung. Nah kemudian oleh HP1 itu dibuat satu lagi perangkat lagi, Kanjeng Kiai Nogowilogo itu yang yayasan HP1. Jadi dua gamelan sekaten di Keraton Jogja itu. Satu adalah buatan Sultan Agung, zaman Sultan Agung, yang satu zaman HP1. Nah HP1 itu tidak karena masalah etika, tidak mau menyamai gamelan yayasan Sultan Agung. Jadi ukurannya lebih kecil. Sampai nanti pada filosofi penempatan gamelan itu di pagungan itu juga berbeda. Jadi yang sepuh itu di kanan, yang muda di kiri. Sampai yang menabuh pun juga demikian. Yang senior menabuh gamelan Kanjeng Kiai Guntur Madu, kemudian yang junior Kanjeng Kiai Nogowilogo. Ini sampai ke situ loh. Anunya. Kalau di Surakarta karena mendapat Kiai Guntur Sari, kemudian oleh BB keempat dibuatkan sisihannya satu lagi seperti yang di Jogja. Nah, dinamakan Munggah Semi dengan Kiai Guntur Madu yang ada di Jogja. Bahkan di Solo itu gamelan sekatennya Kiai Guntur Sari dan Kiai Guntur Madu. Jadi gamelan sekaten itu setelah dari Demak baru ada di Mataram. Mengapa kok sampai waktu Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir itu ya itu dipajang kok tidak membuat gamelan itu. Bahkan kemungkinan upacara sekaten itu tidak berlangsung pada saat Sultan Hadiwijaya dibaca. Karena apa? Karena masa pemerintahannya pendek. Terus yang kedua itu kan penuh dengan peperangan. Jadi antara Hadiwijaya dengan Panembahan misalnya ada itu. Terus kemudian antara Aryo Pangiri, putra dari Demak, dan putranya Hadiwijaya. Nah, ini makanya pendek. Nah, baru kemudian di Mataram itu, dari zaman Mataram pun juga baru zaman Sultan Agung. Terus dibuatkan gamelan yang sangat besar itu nanti. Kiai Guntur Madu dan Kiai Guntur Sari. Ini riwayatnya
sekaten, jadi Sekaten. biar nanti para pemirsa mengetahui oh, begitu toh, jadi mengapa Ya. kok Solo dengan Jogja kok lain dan sebagainya, karena memang jadi Jogja separuh, yang di Solo separuh. Kemudian dapat ditulis habis satu ditambah satu Kiai Nogowilo, dan di Surakarta ditambah Kanjeng Kiai Guntur Madu. Namanya sama dengan nama yang di Jogja. Ya. Asik betul. Asik Romo. Jadi kita semakin tahu ya teman-teman, ada terminologi kata sekaten dan garebek yang berbeda, itu kita sudah tahu filosofinya itu seperti apa. Nah sekarang Romo, mohon bisa diberitahukan kepada kami urut-urutan prosesi atau upacara sekaten yang ada khususnya di Keraton Yogyakarta. Oh, ini. Nah, kita bedakan di Keraton Jogja itu antara upacara sekaten dan garebek sekaten yang Ya. tadi sudah saya sampaikan. Jadi ada dua. Jadi kalau upacara sekaten itu dimulai pada tanggal 5 ya. Rabiul Awal sampai dengan tanggal 12. 12. Ya. Awalnya itu adalah keluarnya gongso sekaten gitu, dari Kedaton kemudian ke Bangsal Ponconiti. Itu tanggal 5 mulai jam 3, makanya tanggal 5. Jadi setelah sholat asar itu gamelan itu dikeluarkan. Ya. Nah, yang saat ini kan berada di Bangsal Trajumas. Ya. Dulu kan berasal di Bangsal Kesatrian, ya. Nah, dari Bangsal Trajumas dikeluarkan ke Bangsal Ponconiti. Gamelan yang sepuh Kanjeng Kiai Guntur Madu ada di Emper atau di Penanggap sebelah timur, dan Kanjeng Kiai Nogowilo ada di Penanggap bagian barat. Nah, setelah Isya nanti kan dibunyikan dan ada UD dari Keraton. Nah, UD kan ini nanti ada lambangnya tersendiri, ada filosofinya tersendiri. Nah, seperti UD. Terus kemudian sebenarnya pertama kali gamelan sekaten ditabuh ya di Bangsal Ponconiti itu. Tanggal 6 itu. Ya, sudah tanggal 6, bukan tanggal 5 lagi, tanggal 6 ya. Dimulai dari yang sepuh, Kiai Kanjeng Guntur Madu dan Kanjeng Kiai Nogowilo. Dan gendingnya sudah tertentu tentu. Gending rambu sama rangkung itu gending wajib. Setiap hari dua gending itu Tidak, gending yang pertama ditabuh gending itu. Oh. Ya, karena itu karena itu gending yang berfilosofi. Ya. Jadi gending rambu itu berasal dari bahasa Arab robuna, yang artinya itu adalah Allah Tuhanku. Ya. Itu larasnya belok limo. Jadi laras kan ada 3 galaran belok itu. Jadi gamelan sekaten itu larasnya laras belok. Laras belok padet limo, laras belok padet 6, sama laras belok padet barang. Nah, yang pertama ditabuh itu kan gending rambu. Jadi rambu itu ditabuh oleh Kanjeng Kiai Guntur Madu dulu, Ya. nanti Kanjeng Kiai Nogowilo ya gendingnya sama, gending rambu. Rambu juga. Nah, ya, itu robuna, artinya Allah itu Tuhanku. Terus yang kedua itu adalah rangkung. Rangkung ya. Ini rangkung itu dari kata rohun. Nah, rohun adalah jiwa yang agung. Artinya. Jadi ada yang mengatakan, oh bukan tidak hanya rohun tapi rohuna. Nah, itu artinya yang memelihara kamu. Ini gunting wajib saja teman-teman. Ya. Rambut dan rangkung itu ya. Ini sudah pun di situ. Terus nanti setelah tengah malam, Ya. itu baru diboyong ke Masjid Gede. Apakah itu yang disebut Mios Gongso? Ya, efektifnya itu. Betul. Jadi itu Mios Gongso itu jadi yang dikatakan bahwa pertama kali upacara sekaten Mios Gongso. Mios Gongso. Iya. Tanggal 6 tadi, masuk ya, terus nanti sampai tanggal 6. Jadi itu yang dikatakan dengan Mios Gongso itu hasilnya. Jadi nanti diboyong dari Ponconiti, kita kemudian masuk ke Masjid Gede. Masjid Gede bukan masjid tapi di Pakungan. Pakungan itu di belakang masjid ada 2 bangunan, yang satu di sebelah selatan, itu kanan istilahnya, itu yang satunya di sebelah kiri, sebelah utara. Nah, karena tadi yang saya katakan masalah etika Jawa. Masalah etika Jawa ini berhubungannya dengan budaya. Ya. Gamelan yang sepuh itu ditempatkan di Pakungan yang sebelah kanan. Berarti yang sebelah selatan. Jadi Kanjeng Kiai Guntur Madu itu ditempatkan di Pakungan selatan.
Berarti kan Kanjeng Nagowiloto itu ditaruh di takungan sebelah utara atau kiri dari masjid. Nah, itu masalah etika. Sampai di situ, anunya itu perhitungan sampai di situ. Kita melihatnya dari masjidnya ya. Iya, dari masjid kiri kanan ya. Iya, bukan dari pintu gerbangnya. Nah. Kalau pintu gerbang kalau masuk ke kiri kan berarti Ke kiri. ke kiri. Iya. Itu dari arah Dari masjid. Ya. Dari barat, Iya. kiri kanan Iya. itu pakungan. Iya, sama dengan kita tuh. Ya. Paru-paru itu kan ini paru-paru kanan, paru-paru kiri. Ya. Itu dari asing itu. Sama dengan arsitektur Jawa. Di dalam itu kan ada sentong. Ada sentong tengah, sentong kiwa, sentong tengen. Ya. Nah, sentong tengah yang untuk apa? Untuk pasren. Nah, kemudian sentong tengen itu yang sebelah sini. Ya. Jadi kalau rumahnya menghadap ke selatan, sentong tengahnya ada yang sebelah barat. Itu yang tempat tidur untuk yang punya rumah. Ya. Nah, kemudian baru sentong kiwa yang sebelah kiri. Itu yang sebelah timur. Kalau rumahnya menghadap ke selatan, jadi melihatnya dari sisi kita, dari sisi ini nih. Jadi Berarti yang pertama ini untuk proses sekaten ini Miyos Gongso itu ya gosok, iya. dengan berbagai filosofi tadi. Iya, terus ini nanti ditabuh pertama kali ya Kanjeng Kanjeng ya Gudul Madu dulu. Ya, ya. Gending rambu, nanti ini selesai diikuti Kanjeng Yai Nagowiloto ya gending rambu juga. ya. Lalu gending rangkung, nanti di sana juga gending rangkung. Jadi mesti bergantian yang di situ. Jadi ini apa hebatnya di Keraton Jogja itu masih mempertahankan ini masalah etika. Etika menempatkan sesuatu yang lebih tua yang harus dihormati, yang harus dihargai, nah, itu pantas ditaruh di situ. Kalau di Surakarta tidak sebaliknya. Ya, Surakarta itu yang Kanjeng Kyai Guntur Madu malah di sebelah utara. Kyai Guntur Sari yang muda malah di sebelah. Ini kan Kyai Guntur Sari di sebelah utara, Kanjeng Kyai Guntur Madu di sebelah selatan. Yang lebih muda. Ya, terkait Miyos Gongso ini apakah gending-gending ini setiap harinya berubah atau bergantian rambu rangkung? Tidak. Jadi ada beberapa gending. Jadi ada gending yang apa? Yang penuh makna. Jadi misalnya rambu tadi sudah ya. Ya, rambu sudah. Terus yaumi. Nah. Ada gending yaumi. Jadi yaumi itu artinya hari. Berarti itu hari lahir Nabi Muhammad. Nah, kemudian ngajatun. Ada gending ngajatun. Ya. Itu dari asal kata hajat yang punya gondak. Ada gending salatun. Nah, gending salatun itu adalah dari asal kata sholat. Ya. Jadi macam-macam. Jadi gending di upacara sekaten itu bermacam-macam. Ada sebelum kosong, ada andong-andong, ada macam-macam. Jadi bergantian ya? Iya. Setiap hari bergantian. Iya. Tapi ketika kita ke sana hari yang berbeda, gending yang ditabuh itu juga berbeda. Beda ya. Oh iya. Jadi itu mesti bergantian. Jadi nanti ini selesai disambung yang kanan. Jadi Ya, terus. Dan itu tiga waktu. Jadi yang pagi jam 8 sampai menjelang zuhur. Ya. Kemudian setelah zuhur sampai menjelang asar, gitu. Itu nanti habis maghrib sampai habis misa. Habis misa sampai malam hari. Itu Miyos Gongso ya Romo. Iya. Kemudian ini ada upacara numplak wajib. Nah, ini monggo Romo. Di numplak wajib itu tanggal 9 pasti. 9. Ya, tanggal 9 dari 3 hari sebelum Garebeg. Ya. Nah, mengapa ditumplak wajib? Karena itu ada wajib yang ditumplak. Ya. Itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk alas, kemudian sesaji dari Gunungan Putri. Ya. Jadi numplak wajib itu untuk membuat Gunungan Putri. Tapi di Panti Parten, di Magangan itu, di sebelah barat itu tidak hanya untuk Gunungan Putri. Ya, ada beberapa. Ada Gunungan Kakung, ada Gunungan Darat, ada Gunungan Pawuan. Nah, itu ada di situ semua. Jadi dibuat di situ. Nah, nanti menjelang Garebeg baru dibawa masuk. Nah, itu. Nah, khusus untuk Garebeg Idul Fitri itu tidak ada upacara numplak wajib. Karena apa? Karena gunungan yang keluar hanya Gunungan Kakung. Jadi Gunungan Putri itu tidak keluar pada saat Garebeg Idul Fitri. Gitu loh. Jadi ini bedanya di situ.
Jadi apa? Gunungan itu hanya untuk wajib hanya 2 kali, untuk Garebeg Mulut sama Garebeg Besar. Karena mengapa kok? Nah, nanti mungkin ada pertanyaan. Mengapa kok tidak ada gunungan putri? Karena putri itu kan mesti mengalami menstruasi. Itu loh. Jadi kalau orang menstruasi kan tidak boleh sholat Idul Fitri. Ya. Kalau data di lapangan boleh, tapi tidak ikut sholat. Nah, maka gunungan putrinya itu tidak disampaikan. Gunungan Kakung. Maka upacara lupa wajib itu hanya untuk 2 upacara Garebeg, yang satu untuk apa? Untuk ya itu betul itu maka sama Pamulut. Ya. Tuh. Kemudian ini hiasan-hiasan yang ada di gunungan itu kan berbeda-beda. Iya. Ya. Nah itu ada filosofinya? Ada, tapi ini mungkin satu session tersendiri. Ya. Jadi tidak secara mungkin. Singkat saja. Iya. Karena kan itu beda-beda ya. Iya. Jadi gunungan Kakung itu kan. Apemnya. Ya, ada macam-macam biasa ada apa? Ada bader yang dari kayu, kemudian ada semacam kayak istilahnya bergedel, terus ada kayak telur dan sini ada kacang-kacangan, ada ini itu semua untuk gunungan Kampung Gunungan Putri lagi. Putri nanti ada rengginang yang masih mentah dan sebagainya ya. Itu ada semacam itu. Ini menunjukkan perbedaan karena filosofinya berbeda. Jadi Gunungan Kakung, Gunungan Jalur itu kan sebenarnya kan itu untuk laki-laki. Yun saya Romo. Ini penyebutan yang benar itu Jaler, Kakung, Putra atau bagaimana? Kemudian Putri, Estri, Wadon. Nah itu yang benar seperti apa Romo? Kalau kita bosok, Kromo, ini Gunungan Kakung. Orang Gunungan Lanang itu Ngoko. Nah, Ngoko itu kalau orang sini kan nungkak Kromo istilahnya. Nungkak Kromo itu kurang menghormati. Maka disebut dengan Gunungan Kakung. Kenapa? Karena Gunungan Kakung itu melambangkan pribadi sultan. Maka tidak boleh Gunungan Lanang. Tidak boleh. Gunungan Jaler itu kan tidak ini. Gunungan Kakung. Jadi itu bahasa Kromo Inggil. Karena ini melambangkan pribadi raja. Dan Gunung Kakung mengapa dibuat kerucut sampai di atas itu melambangkan seorang kesatria yang bekerja keras untuk mencapai cita-cita. Nah kemudian ini yang hiasan-hiasan yang ada di pinggir itu rintangan yang harus dihadapi. Pokoknya ada lombok, ada kacang-kacangan, ada macam-macam. Nah, itu dilambangkan. Nah kalau Gunungan Estri atau Gunungan Putri itu melambangkan permaisuri. Berarti penyebutannya Putri atau Estri? Kakung Estri Kakung Putri. Ya. Putri. Ini, tapi ada kala ya karena orang ada dalam sendiri ya Gunungan Estri ya. Nah, tapi yang betulnya Gunungan Putri karena yang satu Kakung dengan Putri. Kalau Estri itu Jaler sama Estri. Gitu betul. Jadi ini sebenarnya ada tingkatan sendiri lah. Ini kan mengapa ada wajib dan sebagainya karena itu digunakan untuk menancapkan tadi ubarape yang ada di gunung itu supaya bisa jadi gunung. Iya, betul. Karena kan wujudnya kan beda dengan yang kalau Gunung Putri kan melebar ke atas. Nah, maka harus dibuat ini yang ditancapkan dihiasi dengan hiasan yang disampaikan tadi itu. Nanti khusus gunungan kita bahas sendiri ya, Rob. Iya. Nah, sekarang kita masuk ke ini. Tadi Mios Bongso Bongsonya sudah ada di halaman Masjid Gede, kemudian Plak Wajik juga sudah. Sekarang Mios Dalem. Mios Dalem itu prosesi setelah Plak Wajik itu di tanggal berapa ini? Ya, jadi enggak. Nah, Mios Dalem itu tanggal 12. Ya, kalau bukan tahun Jalu. Ya, ini yang berarti yang Idul Fitri. Ya, itu rasanya. Tapi bukan tahun Dal. Ya. Ini tahun Dal itu gimana menentukannya, Romo? Jadi begini, kan ada 8 tahun sekali loh. Ya. Tahun itu ada 8. Jadi ada Alif, ada Ihi, ada J, ada Dal, ada B, Wawu, Jimawa, Jemaki gitu lah. Nah, ini kan tahun Dal. Mengapa jadi istimewa? Karena kan ini saya juga kagum. Orang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Padahal Rabiul Awal itu kan tahun Jawa. Iya kan?
Kan tahun Jawa. Jadi kalau kan Rabiul Awal jadi Madul Awal. Nah, Rabiul Akhir jadi Madul Akhir. Ya. Nah, Rabiul Awal memang tahun Hijriah. Tahun Hijriah itu hanya mengenal hari sama tanggal, tidak mengenal tahun. Maka pada saat Nabi lahir itu kan tanggal 12 Rabiul Awal, itu tahun Arab ya, tahun Hijrah. Ya. Tapi tahunnya tidak ada. Maka ini tahunnya tahun fil, tahun gajah. Ya. Gitu loh ditanya. Nah, kemudian orang Jawa mengatakan ini ilmu paling tangannya orang Jawa itu, bahwa 12 Rabiul Awal tahun fil itu kalau dikonversi dengan tahun Jawa itu jatuh tahun Dal. Dan makanya Nabi itu kalau tahun Dal mesti ada khususan tersendiri. Itu ada upacaranya tersendiri dan sebagainya. Karena orang Jawa seperti itu. Jadi misalnya itu lahir 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Menghitungnya gimana itu, Pak? Kita kan hanya terima saja karena kita tidak tahu perhitungan tahun Hijriah dan tahun Masehi dan tahun Jawa. Kan 571 tahun Masehi itu kan dikonversi. Kita kan tidak ngerti itu mengapa jatuh pada 571, padahal ketika hanya tahun gajah pada saat itu. Ini hebatnya orang yang mengkonversi itu, jadi sama dengan yang tahu Jawa Mulut gitu. Kan gerbek Mulut dan kan gerbek Rabiul Awal. Karena bulannya mesti bulan Mulut. Ini yang patut kita kagumi itu di situ. Nah, ini pada saat Miyas dalam itu gitu loh. Itu pada tanggal 12. Berarti kalau di kita 11 malam. Ya, tanggal 11 malam. Itu 12. Kemudian beliau dari Kedaton, kemudian lewat Kamandungan Utara, kemudian ke barat, ya, terus ke naik tinggi dulu, terus kemudian ke Pagelaran, enggak kalau Jalan itu dari Keben, dari anunya dari Keben. Bukan lewat. Berarti jalannya beda dengan yang Miyos Gongso ya? Oh beda. Ini saudara pada saat menghadiri upacara sekaten itu mobilnya di Kamandungan Lor. Kudanya Keben karena ada pohon Keben itu. Ya, itu Kamandungan Lor. Tetap lewat Sitinggil tapi ya. Tidak lewat Sitinggil. Jadi mobil situ langsung ke barat, belok ke utara, langsung masuk masjid. Oh. Jadi tidak lewat Sitinggil dulu tidak. Itu tadi kemudian masjid, terus nanti beliau udah dulu. Nah, dulu. Nah, ini ya dari Regol masuk, terus ke selatan, ke Pagungan, kan Kiai Guntur Madu. Pagungan Kiai Guntur Madu. Ya, itu kan udah. Kemudian berjalan ke utara, ke Pagungan Utara, udah lagi. Nah, terus masuk ke masjid. Bukan langsung legah di Serambi, masuk ke Liwan itu bangunan utama masjid. Nah kemudian di dekat mihrab beliau menghadap ke timur, duduk lagi. Nah lagi, baru kemudian beliau turun dari Liwan, dari bangunan induk masjid ke Serambi, duduk untuk mendengarkan pembacaan riwayat Nabi. Itu. Ya. Jadi yang membacakan riwayat Nabi itu Kiai Pengulu. Oh, Kiai Pengulu. Iya, itu selalu ya. Yang dibaca ya selalu riwayat Nabi itu. Ya. Nah, bahasa Nabi. Jawa atau bahasa apa? Bahasa Jawa. Tulisannya juga tulisan Jawa. Enggak, sudah tulisan Latin. Ada teksnya ada. Ya. Jadi kalau arsip nanti mau ambil itu bisa teksnya sudah ada. Enggak di situ. Nah, terus kemudian pada waktu UD itu disampaikan, dilemparkan, itu loh. Kalau yang di Pagungan pada saat gamelan ditabuh, itu ya benar nggak boleh langsung ambil. Nggak boleh, itu larangan. Jadi, iya dari sebelah biarkan. Nah, nanti setelah itu selesai baru diambil. Ini masalah etika juga. Ude itu yang di Pagungan itu khusus untuk penabuh kiai. Ya, Guntur Madu dan Nogowilogo. Tidak untuk masyarakat ya. Nah, ini ada perubahan. Jadi kadang-kadang masyarakat juga minta ikut berebut. Ya. Di luar kan sudah masih ada yang gelar payung kan. Itu tadi. Terus kemudian duduk di situ, mendengar itulah. Ini yang nanti sebenarnya
dulu pernah saya tulis itu Ya. masalah ini. Jadi pada waktu beliau mendengarkan bacaan itu belum sampai selesai, Ya. itu beliau jengkar. Beliau jengkar masuk masjid, kemudian belok ke selatan, ke Pawestren. Nah, ke Pawestren itu, terus kemudian beliau ada dahara di situ, Hidangan di ya, situ, ya. hidangan di situ dengan para pangeran dan ini. Nah, tapi ini berjalan terus bacanya. Tadi saya komentari, saja Ya. pada saat beliau kesana itu ini berhenti. Gitu loh. Nah, terus kemudian beliau setelah itu kembali lagi duduk. Nah, pada saat sampai ke Serokal, Ya. nah, Serokal itu membacakan Kanjeng Kiai Pungulu, Kiai Pungulu membacakan Serokal itu pada saat Nabi sudah sampai Madinah. Kemudian disambut oleh masyarakat Madinah ya, dengan puji-pujian. Ya, dengan puji-pujian itu kan di syair berjanji, istilahnya berjanji lah. Nah, itu ada syairnya. Nah, pada waktu disambut itu, terus kemudian Sultan ngagem sumping. Sumping bunga itu. Ya, sumping itu hanya untuk Sultan atau dibagi? Tidak semua. Kan semuanya akhirnya, juga memakai ya. Itu berarti sudah disiapkan dulu. Iya. Ada yang menyerahkan disiapkan pakai sumping. Nah dulu ini kan saya katakan ini kan perubahan acara dan sebagainya itu. Bahkan prosesnya juga berubah. Dulu itu yang namanya sakral itu bukan ini, tapi pada saat Pungulu itu membaca tentang lahirnya Nabi, nah, itu Sultan berdiri. Sultan berdiri ya. Nah terus kemudian setelah itu kemudian diganti pakai sumping. Jadi tidak perlu berdiri. Gitu loh. Jadi dulu itu. Jadi yang awal itu malah sumpingnya itu yang ini itu enggak, berdirinya itu jadi berdiri ya. Terus ini silakan terus sumping. Ganti dengan sumping. Di Sultan tetap kan sumpingnya disiapkan. Iya sampai ke tamunya, sampai ke para pangeran dan di Selambi. Nah itulah sebabnya. Nah, ini kaitannya dengan arsitektur. Ibu saya teknik sipil transportasi. Saya kan buat buku arsitektur rumah tradisional Jawa di Jakarta. Ini buku saya yang kedua, saya tulis sendiri. Nah, itu mengapa ornamen yang ada di Serambi Masjid itu lebih raya daripada yang di bangunan induk. Baru itu tidak ada ornamen sama sekali, kecuali ornamen yang ada di Maksura, yang ada di Pengimana itu. Kalau ini kan karena apa? Karena di mana Sultan itu duduk, itu ada ornamen Praban, Saton, Sorotan, Putri Miro. 4 ya? Ya, jadi itu hanya boleh di bangunan di mana Sultan duduk di situ. Jadi kalau Sultan tidak duduk di situ, itu tidak perlu ada ornamen itu. Nah, nanti besok kita bicara masalah yang khusus. Nah, makanya kalau lihat Masjid Gede itu, istilahnya Masjid Gede loh, bukan Masjid Agung. Masjid Gede, Klaten. Nah, itu ornamen yang ada di, itu bagus sekali. Yang Serambi khususnya. Di Serambi, ya. Karena Sultan duduk di situ, gitu loh. Untuk mendengarkan tadi itu riwayat Nabi. Nah, baru setelah selesai tentunya juga seperti yang tadi, jadi jujurnya di Keben atau di Kemandungan waktu masuk ke Daton, tapi mesti lewat Bahasa Kecono baru ke Proboyakso. Ini agak di luar upacara. Kemudian pakaian yang digunakan itu kok berbeda ya? Nah, begini. Dengan para pangeran, dengan kok nggak seragam gitu? Enggak. Ada kembang-kembang. Nah, itu namanya surjan sembagi. Surjan sembagi. Nah, maka pada waktu kita bicara masalah pakaian dasar seperti itu ya. Surjan sembagi. Nah, surjan sembagi itu sebenarnya surjan hanya untuk Sultan Saudara atau kepada para pangeran di mana didhawuhi saudara. Kalau tidak didhawuhi tidak boleh pakai surjan sembagi, itu larangan aja. Dan yang untuk Sultan mesti besar-besar kembangnya. Kembangnya besar-besar. Ya. Itu makanya saya pada waktu membuat lampiran pergub tentang busana tradisional Jawa yang digunakan untuk seragam kalau hari Kamis itu, nah, itu kan kemudian saya lampirkan beskapnya atau surjanya hanya lurik sama polos atau maksimum kembang batu.
Iya. Kembang itu kembang tapi polos. Nggak boleh pakai sebagi. Karena itu larangan. Cuma imanipun di Kartu Jaga itu ada larangan yang tertulis dan larangan yang tidak tertulis. Nah, ini termasuk yang tidak tertulis. Yang Sebagi itu. Nah ini riwayatnya ini zaman Nabi 9. Pakai sujan sebagi itu. Jadi setelah Jepang masuk, maka Rasul Dalam dengan para pangeran dan sebagainya itu sudah tidak menggunakan atribut yang pakai itu yang kayak zaman dulu kayak zaman Nabi 8 itu. Ya, enggak. Pangkat-pangkat. Ya, kemudian beliau pakai surjan yang itu. Dia pakai surjan sebagi, terus kemudian yang lain pakai biasa, surjan yang biasa. Apakah setiap tahun surjan sebagi itu berbeda warna? Iya. Ada yang dominan biru. Iya. Itu tergantung itu spesial model ya. Tidak boleh disamai. Nah, di para pengajar juga demikian, pokoknya kembang gitu. Nah ini karena ketidaktahuan masyarakat itu dikira bahwa surjan sebagi itu surjannya orang Jogja. Itu sehingga supir kusir Andong sama si Moman itu pakai surjan sebagi. Dia keliru karena apa? Karena perangkannya di keraton tidak tertulis. Kalau jari itu memang ada jadi kalau namanya parang rusak bareng hanya tersaudara. Yang lain tidak boleh pakai parang rusak bareng, apalagi pakai gerudo tidak gitu. Itu tidak bisa. Ini riwayatnya aja. Jadi itu zaman habis 9. Habis 9 ya. Ya, mulainya surjan sebagi itu. Zaman habis 8 itu tidak pakai itu. Karena kalau kita lihat dari arsip-arsip foto kan backgroundnya beda-beda, ada yang dominan biru, dominan putih, ada dominan hijau, ada merah. Nanti itu dikembali dengan lontong itu sabunnya. Ya. Jadi kalau ini hijau ya sabunnya hijau. Kalau ini dominan merah ya sabunnya merah. Itu sampai ke situ. Dan sultan itu tidak berkenan pakai kamus itu yang pakai kim. Nah, kamusnya pakai kristik. Jadi itu istilah sulaman kristik ya. Pasti pakai itu. Tidak mungkin sultan pakai yang jadi kim kayak beli di Solo atau beli di Cokrojoanto, enggak. Jasan jadi kristik. Itu melambangkan kesederhanaan. Tapi itu kan sederhana sekali. Jadi tuntarnya di situ. Jadi sekaten ini diakhiri dengan kundur kagungan dalam. Jadi setelah ini selesai, nanti jam 12 malam kundur gongso. Berarti gongsonya sesudah prosesi pembacaan. Iya. Jadi ini jam 12 malam. Ya, 12 malam. Jalan pulangnya sama? Sama dengan tadi lewat Sitinggil, lewat Pegelaran dulu, terus Sitinggil turun ke Brojonolo, terus ke Mandungan Lor. Memang harus begitu. Iya. Itu beda dengan Mias Darun beda. Berarti pulang perginya jalan yang sama ya? Ya. Karena ada filosofinya apa itu? Jadi begini, yang harus lewat Sitinggil, Pagelaran harus dilewati itu. Dan sama dengan dulu kan? Oh iya. Kalau dengan dulu mesti harus hanya lewat ke situ. Dan itu pun nanti di depan di badan Bangsa Kencono, meskipun Sultan tidak duduk situ, itu ada penghormatan. Berhenti sejenak. Ya. Nanti kita bicarakan masalah prosesi maksudnya prajurit. Itu ada aturannya jenuh. Ya, karena kan beda-beda. Ada sekian prajurit itu pintu masuknya juga sama. Ya, sekalian ini. Ya. Pada saat upacara gerbek, tadi kan setelah gedung gongso. Ya, sekarang gerbek, masuk ke gerbek sekarang. Iya. Gerbek, ya. Pengangkatan hajat dalam gunungan. Iya. Dari bangsa Pareten. Nah. Kekagungan dalam bangsa Ponconiti. Ya. Jadi bangsa Pareten itu kan membuatnya tadi. Ya, tanggal 9. Jejer-jejer itu. Tanggal 9. Ya. Itu dibawa ke bangsa Ponconiti sekitar jam 1 malam. Jam 1 malam, kemudian di toko dulu di situ, ada yang jaga. Terus kemudian baru sekitar jam 6 ada prajurit masuk ke Kedaton, ngambil Dwojo. Iya, Dwojonya itu berganti-ganti atau? Enggak, lambang prajuritnya. Iya, lambangnya masih. Iya, berarti pasang lambang berfotonya itu ya. Iya, lambang berfotonya. Nah, besok kita bicara masalah prajurit sama termasuk ke Dwojo dan. Iya, dan uborampe yang dibawa oleh abdi dalam ketika
Garbek itu Ya. ada yang berbeda-beda. Iya, Dari tahun ada. ke tahun kita fotonya ada yang angsa emas, ada apa bokor itu bagaimana? Itu khusus untuk ngersogala pada saat Sinewogo di Pasar Kedono. Oh. Itu hanya tahun. Hanya Kalau bukan tahun tidak keluar. berarti hanya dikeluarkan di tahun yang Hanya. lengkap seperti Iya, ini. Berarti di belakang saudara. Nah, kalau ini masuknya prajurit Ya. itu berbeda kan. Jadi bergoda di keraton kan ada 10, Ya, 10. gitu. ada 10. Terus kemudian yang 2 itu kan bergoda yang Bugis sama Surakarsa. Itu kan bergoda yang Bugis itu bergoda Kepatihan, Iya. yang Surakarta itu bergoda untuk putra Depati Anom, Oh, iya. putra mahkota. Dan sekarang tidak ada putra Depati Anom. 2 bergoda ini itu tidak masuk ke keraton. Ya. Jadi dari Pracimasono Ya. itu langsung ke Kemandungan toh. 2 prajurit itu. Ya. Sekarang ditambah dengan 2 prajurit Pakualaman. Ya, 2 prajurit Pakualaman. Jadi ada 4 bergoda ya. Iya, Pengalaman iya. 2, Iya. Kepatihan 1, Kepatihan 1. Iya, iya. Jadi tambah Pakualaman, yang satu itu Dragunder atau Lomba Abang, Iya, iya. yang satu Pelangkir. Nah, itu yang Pakualaman di situ. Nah, terus kemudian yang lain yang 8 bergoda itu urut-urutannya itu dari Wirabrojo, kita kemudian Daeng, kemudian Ketanggung. Bukan dari Daeng terus Patang Puluh, terus kemudian Jogokaryo. Nah, Jogokaryo terus Pak Wirotomo, terus Nyutro, terus Ketanggung, terakhir Mati Jero. Ini tidak boleh berubah. Itu sudah ada pakemnya? Iya, harus turut. Jadi masuk pertama kali dari Pracimasono berjalan ke selatan, Ya. terus kemudian ke Magangan, Oke. ya, naik untuk masuk ke Daton, nah, itu, dan pertama kali di Wirabrojo. Nah, terus nanti bubar Wirabrojo baru Daeng, yang baju putih itu. Ya. Nah, setelah Daeng, terus nanti Patang Puluh. Nah, Patang Puluh nanti di belakangnya Jogokaryo. Jogokaryo di belakang lagi Prawirotomo. Terus di belakangnya lagi Nyutro. Terus di belakangnya lagi Ketanggung. Terus terakhir Mati Jero. Urut, dan begitu nanti sampai di depan kunjungannya Basa Kencono itu hormat Duojo. Jadi jalannya masak. Jalannya masak, jadi pakai kayak Ya. orang maksud ya, jadi bukan Atraksi. jalan biasa ya. Itu hormat seolah-olah Sultan ada di Basa Kencono. Nah, kemudian baru setelah keluar dari ini, kemudian lewat Kemandungan Lor. Ya, Kemandungan Lor baru kemudian naik ke Setinggil. Nah, naik ke Setinggil dan istirahat dulu di situ. Oh, Istirahat dulu ya ke Setinggil. Nah, terus kemudian nanti setelah akan ada upacara boleh turun, maka dari Setinggil turun ke bawah ke Pagelangan, kemudian ke alun-alun dulunya, Ya. ke alun-alun. Setelah itu baru Manggoliyudo yang paling akhir. Nah, Sebentar, Romo. Manggoliyudonya itu siapa? Apakah tetap atau berganti-ganti? berganti-ganti. Dulu terakhir tadi gitu, Ijaningan. Terus sekarang Matu Dalam. Mantu Dalam itu mulai tahun kapan? Ya, Karena kalau foto-foto lama itu masih Gusti Yudo. Ya, kan sudah yang sekarang Yang tahun ini ya. itu ya. Sekarang malah ada putri-putri barusan. Oh, Ya, rekonstruksi dari perjuangan Kusumo zamannya Habib II. tapi dilibatkan juga dalam Baru kali ini prosesnya. ada. Tahun Tahun 2000. ini. Oh, Ini kok belum diangkat ini? Nah, ini coba nanti dicari arsipnya. Ya. Itu ada dari situ. Ini sebenarnya itu nanti setelah keluar dari Ponconidi naik ke Setinggil, nanti hormat lagi, Ya. kan? Itu di depan Basa Mungkur Tangkil. Seolah Sultan duduk di situ. Hormat Duojo tadi, itu baru turun. Nah, setelah itu kemudian terakhir berarti Manggoliyudo tadi itu. Terus nanti menunggu laporan dari Sersan, dari Kapten, Ya. dari Kapten, kemudian diterima, kemudian mengendaki gunungan dikeluarkan. Baru upacara gunungan
keluar. Jadi Bergodo dulu, kemudian Gunungan. Ya, jadi Bergodo dulu baris dulu. Ya. Nah, terus nanti Gunungan itu setelah turun mau diberi salvo dulu, penghormatan salvo, terus kemudian ke masjid. Ya, ke masjid itu yang ngiring hanya Bugis dan Surakarta. Dua Bergodo. Ya, dua Bergodo itu. Tapi yang lain Bugis itu ya, baris. Ini kalau di foto-foto itu kan ada ini pasukan gajah dan kuda. Nah ini untuk kepentingan setiap upacara garbek Ya, atau ya begini, khusus? ya gajah itu untuk mengantarkan Gunungan ke Pakualaman. Dulu juga belum ada. Mulai tahun berapa itu? HB 9 atau HB sebelumnya? Habis 10 ya. Kalau habis 9 katanya belum ada. Belum ada. Belum ada kita habis 10. Nah, terus kemudian begini, kuda itu sejak dulu. Kuda sejak dulu. Ya, jadi itu titian dalam. Barisnya di mana kalau kuda? Ya ikut prajurit. Ikut prajurit. Sebelum apa sesudah? Di tengah-tengahnya. Di tengah-tengahnya. Itu Khusus. Khusus. Ya. Kudanya. Dari kudanya ya repot sekali itu. Sampai ada 4 orang yang jaga itu. Nah, dulu pada waktu Garbek Tauda zaman sampai HB ke-8. Ya. Itu kan HB 8 awal loh, bukan HB 7 akhir, HB 8 awal. Itu masih ada gajah. Gajah khusus untuk upacara Garbek Tauda. Dikeluarkan tapi diberi pakaian khusus. Ya. Di luar mau dihias gajahnya. Jadi nanti ada namanya, ada lapak, ada ini, ada macam-macam. Ada tuburai yang dia wangi. Nah, itu hanya dipajang di dekat alun-alun. Tidak ikut ini? Tidak. Jadi makanya dulu di sebelah barat itu sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi namanya Wantilan. Alun-alun selatan. Di alun-alun utara bukan. Kalau alun-alun selatan kan kandang gajah. Kandangnya. Nah, yang namanya ini ada yang keliru. Ya. Yang namanya Wantilan itu adalah patok untuk nyancang gajah. Itu namanya Wantilan. Sebelah mana itu namanya? Nah, itu dulu dia di dekat Pertimosono itu. Oh, dekat Pertimosono. Ya, di sebelah barat. Kalau Macan ada di sebelah timur. Ya. Ada Macan itu. Nah, kalau Wantilan di situ. Nah, itu gajah mau diberi pakaian, dihias, dipakai dan dirias betul, dirias betul. Nah, itu gajahnya ada di situ, nama dicancang dengan rantai di Wantilan. Nah, Wantilan itu patok untuk nampakkan gajah. Itu namanya Wantilan. Kalau kandang gajah itu namanya Kunjoro. Nah, Kunjoro itu kandang gajah. Karena gajah itu macam-macam. Jadi perbedaan antara Dupanggo, ada Liman, nah, itu ada Dirodo. Nah, itu berbeda-beda. Ada Manggolo itu juga gajah artinya. Ya. Tapi penempatannya beda-beda. Jadi Manggolo itu gajah untuk perang, Dirodo itu gajah yang ngamuk gitu. Nah, kalau Dupanggo itu gajah di titik ratu, baru dinamakan Dupanggo. Kalau Liman itu gajah di Gowo Midang. Itu ada sebutan dan namanya tersendiri. Kunci. Itu tuh yang itu. Jadi ada khusus yang seperti itu. Berarti sekarang secara umum gajah sudah tidak? Nah, tidak ada. Ya. Sekarang di kandang gajah di sebelah barat sudah kosong kok. Dulu kan ada 2 itu. Ya, ada 2. Tidak tahu itu sudah diserahkan ke sang pendatang Birologo. Nah, gajah yang sekarang itu gajah untuk ngawal gunungan yang ke Puro Pakualaman. Jadi sampai sekarang masih yang gunungan untuk Puro Pakualaman itu masih diantar gajah? Iya, masih. Malah dulunya tidak ada. Jadi makanya saya matur tadi. Pakualaman kan tidak mengadakan upacara sekatan. Ya, tidak. Tapi hadir di semua proses sekatan. Nah, kemudian tadi mulai kapan saya agak lupanya itu kemudian ada gunungan yang satu ke Puro Pakualaman, yang satu ke Kepatihan. Gunungan Lanang cuma, Gunungan Kakung. Nah, dia dibawa ke sana. Nah, kemudian yang dikawal oleh gajah, jadi Birologo itu awalnya di situ. Jadi riwayatnya mengapa gajah ada di upacara sekaten yang sekarang, itu karena untuk ngawal gunungan yang ke Puro Pakualaman. Berikut 2 Bergodo Pakualaman. Iya, itu yang jadi bos Bragudo sama Pelangkir itu. Kemudian kalau yang Kepatihan, Bergodo apa ini? Kepatihan itu kalau salah hanya Konco Abil yang bawa. Oh, tidak pakai Bergodo ya? Kalau bedanya enggak.
kelihatannya Lujeng Sehat, gue juga agak. Ya, Ya. Terus kemudian yang kematian itu kan dulu kan ada pati dalam. ya. Nah, tapi sekarang kan tidak ada. Akhirnya ke sekda. Ya. Yang lima gitu loh. Jadi ini hanya simbolis dikembalikan ke masa lalu. Yang seperti itu. Ya. Jadi Gunungan tadi kan ini ya, hajat dalam gunungan. Ji. Nah, kita sekarang membahas khusus gunungannya Romo. Ji. Kalau di tahun Dal itu ada gunungan Bromo, Ji. atau gunungan Kutuk. Ya. Tambahannya kan itu. Mm-mm. Yang lain Sama. sama. Ya. Nah, ini mohon penjelasan Romo. Gunungan Bromo, gunungan Kakung, gunungan Putri, gunungan Darat, Pabuan. Darat, Pawuan, Ya. terus apa lagi ya? Ji. Jadi Kepak. Gunung Pak, Kepak. kan beda-beda. Ji. Jodangnya ada yang pakai jodang, ada Ya. yang pakai. Ya, jadi yang Gunung Agung mesti di depan. Ya. Nah, karena itu kalau Dal yang paling depan ya Gunung Bromo. Ya. Itu istimewanya apa gunungan Bromo? Gunung Bromo itu ada apa? Ada semacam kemenyan yang di dalam, diberi teropong. Nah, kemudian keluar kukusnya. Oh, itu yang disebut kutuk itu. Iya, kutubnya, Gunung Kutub. Jadi kan melambangkan Gunung Merapi. Iya. Nah, Gunung Merapi. Jadi mengapa dinamakan Gunungan Bromo? Karena Bromo itu kan dewa api. Nah, itu ada kutubnya sana. Mengapa kok datang ke kutub? Ya, kan? Biar beda dengan yang lain. Kalau cuma sama seperti Gunungan Kakung, Gunungan Putri kan dialog itu. Maka dibuat lain pakai itu. Itu apa simbolisasi dari Gunung Merapi, karena Gunung Merapi itu kan dari laut selatan, keraton Gunung Merapi itu kan Palmahan, Pawongan, Parahyangan. Jadi Gunung Merapi adalah gunung yang disucikan karena tempatnya dewa kalau di dalam agama Hindu. Tapi kalau di dalam Islam, karena Sultan Sayyidin para tokoh Mukhalifatullah yang notabene harus Islam, maka istilahnya jadi kayak di Bali itu dari Palmahan, Pawongan, Parahyangan diubah menjadi ini, jadi apa? Jadi Manunggaling Kawula Gusti nanti. Ya. Jadi ini yang apa? Dan Hamayu Hayuning Bawono. Karena ini hubungan manusia dengan alam itu hubungan keraton dengan laut selatan, manusia dengan manusia, Gunung Nanas itu keraton dan sekitarnya, Abu Nawah itu keraton dengan Gunung Merapi. Nah, maka ini untuk membedakan yang tahun Dal dengan yang ini, maka ini ditambah dengan gunungan Bromo atau gunungan Kutuk itu, karena keluar ini ada kutub, ada keluar asapnya. Dan ini bentuknya berbeda-beda. Zaman Nabi 8 beda, zaman Nabi 7 beda, zaman sekarang beda. Jadi ini berbeda-beda. Kalau yang asli yang saya dapatkan di KTLV yang masih gambar tangan itu, Gunungan Bromo itu seperti Gunungan Putri. Nah, cuma keluar kukusnya di tengah. Itu ya Gunungan Bromo. Tuh ya sekarang kan seperti dandang gitu. Iya, kayak dandang. Ya sekarang kan seperti dandang. Dulu ya lain lagi. Jadi zaman Nabi 8 akhir juga beda lagi, zaman Nabi 9 awal juga beda lagi. Ini apa? Kalau gunungan Kakung, Putih dan sebagainya itu sama kan. Nanti mungkin lain kali kita tunjukkan dengan visual kan. Ya. Jadi lebih. Jadi kalau ini kan hanya sekedar nama dan arti filosofi yang mendasarinya. Kita kan tidak ngerti, misalnya Gunungan Kakung melambangkan pribadi raja karena dia yang pertama kali yang keluar. Dan itu yang paling tinggi. Sampai kan pakai itu sampai disangga itu karena saking tingginya aja. Yang diperebutkan itu dibagi untuk masyarakat. Nah, bedanya lagi, Gunungan Bromo itu tidak boleh diperebutkan di masjid. Jadi hanya sampai di masjid, kemudian dibawa kembali, nanti sampai ke halaman Dono Pratopo. Di halaman Srimanganti. Nah, kemudian masuk dalam dengan garwa dan putri dalam sama menantu, itu rasanya gedung seni. Nah, terus nanti ini Gunungan Bromo ini dibawa masuk ke depan gedung seni. Nah, di situ kemudian baru dibagi. Bukan direbutkan nanti, dibagi pada yang hadir di situ. Nah, para pengiran sama Gunung Dalam yang ada di situ. Nah, tapi kalau yang Gunungan Kakung, Gunungan Estri, Gunungan Darat, Gunungan Pawuan, jadi ini semua dirayah di tahun lalu. Tidak di masjid gede. Ya. Karena kan di situ prosesi. Jadi malah ini, ini jadi belum sampai didoakan malah sudah direbutin. Ini yang model. Jadi yang betul dulu dibagi.
bukan wilayah. Ya. Makanya timbul ini, saya juga sebenarnya tidak enak kalau dengar. Dan timbul apa anu di masyarakat kan, apa ya wong nyojomu seneng rayah. Saya nggak enak loh tuh dengar itu. Ya kalau memang di Raya benar Iya. Tapi sudah ada yang siap sebelum ini rampung, sudah ada yang siap manjat atau dicabuti, dibuang, dibagi ke teman-temannya. Nah, padahal ini sebenarnya gunungan yang penuh makna, diserahkan dulu, didoakan dulu gitu. Nah, baru kemudian dibagi, tapi kan sudah tidak sempat lagi karena ya perkembangan zaman. Maka kalau zaman depan kan dibagi gitu. Sampai ada istilah berkat tadi, dibawa pulang, diberkat karena yang dibawa pulang itu sudah diberkahi oleh Sultan Demak. Artinya kemudian diberkat istilahnya. Diberkat itu dulu pakai kurso, kemudian gerbangnya pakai gesek. Seperti itu. Kalau yang sekarang malah itu untuk rebutan, ada yang dijual karena dianggap sudah ada berkat. Tuahnya. Saya pernah beli itu satu. Wah, 10.000 Romo. Nah itu jadi itu badarnya itu pertama yang dia incung pertama kali. Jadi itu kan ada badan dari kayu yang di ujung gunungan Kakung itu. Nah, itu sudah ada relawan yang sudah copot kaos seperti ini, nanti begitu ini dan langsung naik panjat itu. Banyak dibuang tapi yang itu diturunkan karena dijual tadi itu. Nah ini perkembangan jadi sebenarnya ini juga termasuk masalah etika dan sebagainya. Jadi, Gunung Kakung itu dia ke depan, kemudian Gunungan Putri itu kan melambangkan permaisuri. Jadi hebatnya seorang putri untuk capai tujuan hidupnya dengan segala rintangan yang dihadapinya. Itu Gunungan Putri. Terus kemudian lagi ada Gunungan Darat itu kan melambangkan kekayaan alam. Kan itu kan ibaratnya kekayaan alam dan Polowijo dan sebagainya. Gunungan Kepak itu bukan gunungan sebenarnya, Jodang. Ya, kotak, dari diisi makanan dan sebagainya. Itu kan sebenarnya seorang putri yang bisa mengatur keperluan keluarga. Ini melambangkan, kalau tadi melambangkan Gunungan Putri itu permaisuri, yang ini itu melambangkan putra putrinya raja. Yang Gunungan Kepak. Jadi bukan gunungan sebenarnya. Seperti nanti Songgon, terus ada lagi angkring, lagi itu bukan gunungan, berarti kemudian salah kaprah disebut gunungan. Karena ikut prosesi. Dan itu dibawa oleh orang tertentu, ada yang diundang. Pakaiannya kan khususnya. Itu ada gunungan Pabuan, nah, itu kan sama. Bedanya kalau gunungan darat, gunungan Pabuan kan dipikul, tapi gunungannya turun. Bukan di atas, itu untuk bedakan. Nah ini yang namanya gunungan Picisan, Songgon, Tenggo, Angkring itu kan dibawa oleh ini Bimban itu dan, nah Bimban oleh tugas itu. Tenggo. Ya itu namanya Tenggo, terus Angkring, terus Picisan, nah, terus kemudian yang Songgon itu yang dua itu yang pakai janur, nah itu Songgon namanya. Itu khusus untuk para abdi dalam. Makanya sebenarnya bukan gunungan ini penderek istilahnya. Bendera itu yang derek yang ikuti, makanya dia di belakang. Jadi ini yang kadangkala orang jadi nyebut itu jadi gunungan Picisan, bukan, itu yang Picisan, Songgon, Tenggo, Angkring. Nanti khusus untuk para abdi tinggi. Terkait ini Romo, khusus untuk Garebeg Taundal. Ini kan ada prosesi yang berbeda. Sebelum nanti semua Garebeg itu diakhiri dengan ringgitan Bedol Songsong. Ini kan ada ini Romo. Hari kita Bedol Songsong itu. Ada. Bedol Songsong itu setiap Garebeg ada. Ya, itu berakhirnya kan Bedol Songsong. Tetapi ketika di Taundal itu kan ada prosesi tersendiri. Ada busana itu saka dalem, betak kendil, kayak kemudian ada pesowanan grebek, kemudian ada jebol tembok itu. Jejak tembok. Hanya Taundal saja. Jadi begini. Seperti apa? Jadi mengapa ini kita dokter dulu ya, supaya saya ada yang tahu loh. Waktu saya di keraton ada abdi dalam. Terus saya beritahu, Pak, kok dijenengke wayangan Bedol Songsong. Songsong pun disini dibedol. Kan ada payung bawat itu. Nah itu. Apa Romo itu? Jadi pada saat itu Bedol Songsong yang payung bawat yang ada di bangsa yang dua itu Pacapat Cikerang itu, itu ditarik.
bundur. Ya. Nah, ini namanya bedol songsong. Nah, maka dulu aslinya wayangan itu di Pagelaran. Ya. Kemudian ada yang dipindah di sebelah selatan, Magangan, di bahasa Magangan. Terus dipindah di Sitinggil gitu, Sasolunggil Jelabak. Nah, terus sekarang kembali ke Pagelaran. Karena payung bawat itu jarang sekali diangkat dalam kisah-kisah atau Nah itu yang payung bawat itu payung kurungan yang yang naruh di situ siapa? apa? Yang naruh di situ? Ya itu keraton, di dalam khusus di depan bangsa Pacikiran. Ya. Bangsa Pacikiran terdiri dari dua itu, dari Ya. Mertolut sama Singolagara. Nah, Mertolut itu menghukum gantung, yang Singolagara itu menghukum pancung. Ya. Nah, terus itu di depannya diberi payung bawat itu. Jumlahnya? Nah, sebenarnya kalau tidak salah, Ganjil. enggak, saya lupa itu. Nanti ada fotonya. Ya. Nah, ini kemudian setelah upacara garebeg selesai, malam itu dibedol, diambil. Ya. Terus istilahnya ada wayangan bedol songsong, gitu loh. Nanti setelah dibedol dan penutup upacara garebeg itu diadakan wayangan. Wayangannya itu disebut wayangan bedol songsong. Kalau lakon-lakon di Lakon-lakon tergantung. ditentukan apa? Tidak, jadi yang menentukan nanti dari ide betul ya. Oh, gitu. Iya, jadi yang menentukan ide betul nanti ada tersendiri nanti yang khusus untuk membuat lakon nanti. Terus nanti tergantung daripada kontekstualnya pada saat itu. Lakonnya itu jadi. Ya. Dan itu disaksikan umum ya, bedol songsong. Ya, jadi semua bisa melihat yang bedol songsong. Nah, kalau yang dal itu sama bedol songsongnya tetap ada. Bedol songsongnya tetap ada bedol songsongnya. Tapi ditambah dengan ada acara busana pusaka itu bukan pusaka diberi kelambi dan tidak. Ya. Nah, busana pusaka itu pusaka diambil dari gedung Purbayeksa, dari gedung Inggil, sama dari Kasatriyan. Ya, itu yang ada di gedung Purbayeksa itu biasanya pusaka yang sangat dihormati. Jadi misalnya Kanjeng Kyai Pleret, Kanjeng Kyai Baru, Kanjeng Kyai Gojotapan. Itu dikeluarkan semua? Iya, nanti hanya 4. Salah satu? 4. Oh, 4 saja? Ya, dikeluarkan 4 biasanya. Nah, yang sekarang ini juga berbeda loh, Jen. Ya. Dari tahun berikutnya tergantung ini kesannya Mas Jaluk gimana, atau kesannya pengagumnya mau yang apa nih dikeluarkan. Makanya kalau kita melihat upacara sekaten tahun dal pada tahun yang berikutnya ada tahun yang terdahulu beda. Yang tahun sekarang itu kan tombak yang dikeluarkan pusaka dalam itu kan 4. Jadi Kanjeng Kyai Barat, Kanjeng Kyai Baru, terus kemudian Kyai Kanjeng ada 2 lagi. Jadi sebentar, Kyai Barat, kemudian Kanjeng Kyai Baru, kemudian Kanjeng Kyai Megatruh. Nah itu adalah yang berupa waos itu tombak. Ya, jadi ada itu terus kemudian yang busanani itu yang dari gedung pusaka yang kan hanya pusaka tombak, waos istilahnya. Kemudian lapak itu tempat untuk duduk kalau di naik kuda itu. Oh iya. Ya. Terus kemudian ada lagi pecut Kyai Pamuk. Pecutnya satu itu ya? Satunya itu yang ada di ini. Kemudian yang ada di Gedung Inggil di sebelah barat keraton sebelah barat itu macam-macam. Ada dojo, nanti itu kemudian ada bendi. Ya. Nah, terus kemudian Kyai Lawong, Kyai Beco kan ada di sana. Itu yang dibawa di sini ya. Jadi ini busana itu disiapkan itu tanggal 11. Tanggal 11 10 ya. Nah, itu di situ. Terus kemudian 11 malamnya kan besok dalam maringken kendil Nyai Beco diberikan ke Permaisuri. Nah, ini ke Permaisuri, terus kemudian untuk liwet sampai 6 kali. 6 kali dikeluarkan, kemudian dikepeli oleh Permaisuri.
Yang ketujuh, nah, itu tidak dikeluarkan, tidak dikedul istilahnya, ditetapkan di gendil Nyai Mrijo itu. Nah, nanti yang membeli itu masuk dalam pada saat upacara Pisuwanan itu. Itu letaknya di situ. Jadi itu tanggal 11. Nanti malamnya nanti masuk dalam ke masjid. Ya, berarti sebelum ke masjid ada pesowanan garebek itu ya? Bukan, karena gerbeknya pada tanggal 12 pagi. Oh, sesudah. Iya, jadi yang tanggal 11 itu khusus untuk betak ini. Ya. Ya, sama masuk dalam menyerahkan Nyai Mrijo. Ya, terus baru ke masjid. Iya, ke masjid. Sesudah dari masjid, Kundur ada lagi. acara kondur Tidak, pesowanan. Udah, pesowanannya hari berikutnya, paginya. Iya. Jadi pesowanan itu berhenti sampai Cotan kondur. Ya, jadi ini jadi Pisuwanan Garebeg Tautan itu diadakan 12 Rabiul Awal jam 9. Yang hadir siapa saja Romo itu? Wah, ini khusus sejak dari masuk dalam, Bapak Suri, terus cucu, cicit dan sebagainya, terus sampai ke para pangeran, kemudian sampai ke para bupati dan ke dalam. Undangan ada undangan khusus ya? Ya, jadi pada saat itu lah, tadi yang di Busana tadi itu disemayamkan yang pusaka itu di gedung Prabayeksa yang tadi saya katakan 4 tombak sama lapak sama itu gitu. Terus kemudian yang Tandulawa itu tandunya Sultan Habis I waktu sudah agak sepuh untuk ke masjid. Nah, itu ditaruh di emperannya Prabayeksa. Oh, dekatan dengan senjata-senjata. Ya. Terus kemudian yang lain itu ditaruh di gedung sini. Kemudian ada yang ditempatkan juga di situ, tapi itu belum dikeluarkan. Setelah dikeluarkan nanti pada saat tanggal 12-nya itu. Pas 12. Nah, yang lain Busanani itu ini dikeluarkan dari gedung, dilurupi, gitu, terus kemudian diberi hiasan bunga melati. Nah, itu yang Busanani itu di situ. Nah, baru nanti yang tanggal 12 itu ada Pisuwanan. Nah, Pisuwanan itu Sultan berkenan ngeduk Nyai Mrijo yang terakhir dikepeli oleh beliau. Nah, nanti dibagi. Seberapa kepelannya itu? Ya, sekepelan tangan ke dalam ya. Karena nanti itu dibagi pada hadirin. Nah, itu sudah kapan? Udah nggak ada yang beli gitu. Saya beli yang kurungan. Nah, baru itu nanti keluar hajatan dalam. Nah, sekarang kalau dulu Sultan itu kemudian marah di Sitinggil, presiden, ikut ke masjid, terus pulang dari masjid itu digarebek. Nah, digarebek itu diikuti oleh orang banyak itu sejak abdi dalam, sejak macam-macam itu. Maka istilahnya garebek bukan gerebek. Itu bedanya di lain ini. Jadi ini gambarannya pada waktu Busanani itu di gedung Prabayeksa. Jadi ada Kanjeng Pleret, Kanjeng Kyai Baru, Kanjeng Kyai Megatruh, terus Kanjeng Kyai Tunggul Wulung, terus Parianom, terus Kyai Pujo, Kyai Puji itu 4 bojo. Ini yang nah ini Tunggul Wulung itu bojonya itu namanya Kyai Budo. Jadi Kyai Budo itu lembaran kiswah. Oh iya. Nah kemudian tombaknya itu, untuk landiannya itu Kanjeng Kyai Slamet. Nah kalau ini jadikan satu, itu baru nama Kyai Tunggul Wulung. Jadi ada kiswah, ada Kyai. Iya, jadi kiswahnya itu Kanjeng Kyai Budo. Nah terus tombaknya untuk landian itu Kanjeng Kyai Slamet. Nah setelah digabung itu baru jadi Kyai Tunggul Wulung. Ini kan terkenal banget ini. Iya, dulu kalau di dalam dunia persilatan ini kan, termasuk. Kalau Kanjeng Parianom itu tombaknya yang untuk landian namanya Kanjeng Kyai Santri. Itu disemayamkan di dalam kasatrian. Nah, nanti Kanjeng Kyai Parianom. Terus Kanjeng Kyai Pujo itu landiannya tombaknya itu Kanjeng Kyai Cokro. Terus Kanjeng Kyai Puji itu tombaknya Kanjeng Kyai Tanggolo. Jadi itu ada namanya sendiri. Ya, nah dulu itu bukan yang wajib itu Kanjeng Kyai Pleret. Ya, karena itu kan yang utama. Ya,
paling top ya. Ya. Nah, terus dulu yang dampingi itu kan jika Goto Tapan sama Goto Wadono. Kalau sekarang yang dampingi itu kan jika baru sama Kanjeng Raya Megatruh. Berarti kalau pisowanan Garebeg itu setiap Garebeg ada atau hanya tahun dal saja? Kan pisowanan Garebeg yang untuk Yang ini, tanggal 12 itu? yang tanggal 12 ini itu yang untuk tahun dal. Khusus tahun dal? Ya. Berarti kalau yang Garebeg tidak tahun dal, Ya. begitu gunungan didoakan kemudian dibagikan ke masyarakat itu sudah selesai? Ya. Jadi ini ada pasukan Garebeg namanya. Iya, diakhiri dengan semuanya dengan ringgitan bedol. Ya. Ini Kagungan foto-foto payung barat itu loh. ada besok Nah, ini bisa kita. ya. Saya sangat tertarik ini karena kan nggak banyak diulas, tetapi menjadi salah satu prosesi. Ya, itu rangkaian prosesi, tapi orang tidak tahu, Ya. termasuk para dalang itu. Apa sudah jenenge bedol songsong yang mungkin serampung bedol songsong, Ya. itu songsong bawat yang di depan bangsal Pacikerang, Ya. itu yang dulu dijaga itu. Jadi dijaga di dalam yang duduk di ngeleser di halaman. Biar nggak diambil orang ya. Iya. Payungnya bagus-bagus Iya, kan. iya. Payung kertas tuh. Ya, payung kurungan. Jadi Iya. itu payung yang tidak bisa diingkupkan. Iya. Payung kurungan jadi itu payung bawat. Terus ini Romo yang jebol tembok itu. Ini Itu tahun dal atau hanya setiap Hanya tahun dal. Namanya. Jadi setelah ngerso dalam jengkar dari masjid, Ya. dari Kutumo Kutur itu tidak tapi ke selatan. Jadi di sebelah barat Pagungan, Ya. di sebelah selatan untuk Kanjeng Kiai Guntur Madu, itu ada pintu begini, pintu terbuka kan? Ya. Nah ini kalau setiap tahun dal di pintu itu ditatani botol, ya, tatani botol, kemudian nanti kutunya sultan dari situ, sultan, ya jejak botol dulu ambil, nah itu baru kemudian nitih kendaraan mundur jadi tidak lewat depan masjid lagi. Itu khusus tahun dal. Khusus tahun dal. Kalau tahun biasa kan lewat regul. Ya, mengapa kok itu? Nah, ini ada ceritanya. Ini sebenarnya bukan rangkaian upacara sekaten yang disakrakan, tidak. Jadi begini. Jadi pada saat memperingati tahun dal dulu pertama kali zaman Nabi Satu itu, gitu loh. Jadi Nabi Satu mendengarkan pembacaan lewat Nabi Muhammad. Kemudian ada kabar bahwa Pangeran Sambernyawa, Pangeran Sambernyawa atau Raden Mas Said itu akan menyerang Keraton Yogyakarta pada malam hari. Padahal Raden Mas Said kan tahu dengan itu kan mantunya Habis satu, tapi kan jadi musuh akhirnya, karena dikundurkan itu yang putrinya dikundurkan itu. Nah, kemudian supaya dalam kapten satu itu, Habis satu itu, supaya ini tidak menjadi kacau karena ada berita itu, gitu loh. Kemudian beliau, iki silakan berjalan terus. Kalau upacara ini, aku dewi sekarang ngadepi Said. Nah, kemudian beliau berjalan ke selatan. Berjalan ke selatan itu masih tembok, masih pagar. Ya, dijejak jebol temboknya. Nah, ternyata pada waktu beliau masuk ke Kedaton, berita itu tidak benar. Jadi itu yang terjadi pada saat tahun dal. Makanya setiap tahun dal itu ada upacara itu. Di Solo tidak ada upacara jejak Banon itu. Hanya ada di Jogja karena zaman Nabi Satu itu pernah ada isu itu akan didatangi oleh anak Pangeran Sambernyawa atau Raden Mas Said untuk menyerang Keraton Jogja. Ternyata berita tidak benar. Nah, dalam KP 1 itu, KP 1 itu supaya ini berjalan khidmat tidak kacau karena ada berita itu, maka kemudian dengan jebol tadi. Ya, kayak Diponegoro jebol sekarang masih ada. Ini menarik sekali, teman-teman. Tapi kita harus mengakhiri. Tapi sebelum benar-benar berakhir, kita akan mendengarkan penjelasan Romo ini bonus terkait gunungan yang dibawa ke Pakualaman. Oh iya. Itu filosofinya apa? Kemudian kenapa harus gunungan itu yang dibawa ke sana? Iya. Begini, jadi ini kan itu kan sebenarnya terjadi dulu sebenarnya. Dulu kemudian direkonstruksi kembali. Ya. Itu artinya karena Pakualaman itu kadipaten. Ya. Kadipaten kan masih di bawah Kesultanan. Ya. Sama dengan kepatian. Nah, maka kerja dalam itu mensedekahkan
Merdeka Gunungan dua, yang satu di Pakualaman, yang satu di Kepatihan. Ya. Itu dulu sudah lama pedot cerita itu. Zaman P9 kan pedot tidak ada Ya. itu. Terus kemudian direkonstruksi kembali, dipulihkan kembali, dibuat kembali dengan mengatakan ini dikirim ke Pakualaman sama dikirim ke Kepatihan. Jadi di Pakualaman tidak ada upacara sekaten. Hanya menerima. Gimana itu ya sejak dulu. Nah, terus sekarang perkembangan sekarang itu Ya. baru saja ini. Kemudian pada sorenya, jadi sebelum tanggal 12 itu, ya, itu kan Pakualaman mengadakan apa istilahnya wilujengan. Ya. Wilujengan itu di Emper Sewokotomo, apa istilahnya jalan. Nah ini kemudian Baksa Sewotomo, kemudian ini sore hari Keduren misalnya. Ya. Kemudian baru pagi hari tanggal 12 itu menerima gunungan yang diangkat gajah tadi itu. Yeah. Di bawah bulan. Kemudian dari situ dulunya pertama kali gunungan diberikan ke Pakualaman itu masuk ke beberapa kalangan, didoakan, kemudian dikeluar wilayah wilayah penduduk, Yeah. ya, dari masyarakat. Sekarang enggak, yang baru-baru ini. Jadi dibawa masuk ke dalam, kemudian di situ dibagi yang hadir di situ. Berarti yang bagi Kadipaten Pakualaman. Ya, jadi tidak dirayah untuk masyarakat umum. Kalau dulu dirayah, Ya. jadi setelah masuk dibawani dirayah habis. Mungkin sekarang untuk menjaga ketertiban dan sebagainya, jadi mungkin itu khusus kayak Gunung Bromo itu jangan dibawa pulang. Itu jadi riwayatnya itu. Jadi karena Kadipaten Pakualaman di bawah keraton, meskipun dulu Pangeran Merdeka itu katanya. Ya. Karena yang satu dapat Hindia Belanda, yang satu dapat Inggris. Ya. Beda. Terus kemudian sekarang direkonstruksi kembali, diberi gunungan Kakung, itu loh. Sama dengan yang Patih Dalem juga diberi gunungan, tapi karena sudah tidak ada Patih, adanya sekda yang menerima sekda. Itu riwayatnya. Yang sekarang menurut Romo bagaimana upacara sekaten termasuk juga garbek tahun dahulu dan yang sekarang Romo? Dahulu itu dalam arti ini dari HB9 ya Romo. Kalau HB8 sudah jelas sesuai pakem lah, HB7, 8. Mulai dari HB9, HB10 ini apakah ada penyesuaian terkait dengan situasi dan kondisi yang terjadi di Yogyakarta dan khususnya dunia ini dari sisi religi, kebudayaan, bagaimana harmoninya ini? Iya. Kalau peranatan, lain dengan paugeran. Kalau paugeran itu kan tetap fundamental norm, jadi artinya tidak bisa diubah kayak pembukaan P45 itu. Kalau peranatan itu kan bisa berubah. Sebentar, peranatan itu apakah sama dengan lampah-lampah ya, yang dikeluarkan Budaya itu kamu? Ya, jadi peranatan itu aturan. Aturan kan bisa dirubah. Tapi kalau paugeran itu istilah saya. Paugeran itu seperti start fundamental norm, jadi bukan P45 kan tidak bisa dirubah. Berubah bukan P45 sama saja dengan membubarkan negara. Maka itu tidak boleh. Kalau batang tubuh masih putih masih bisa di amandemen. Kalau tubuh kan tidak. Itu paugeran. Nah, terus kemudian yang ini kan peranatan, lampah-lampah sekaten kan peranatan. Nah, itu bisa dirubah satu sesuai dengan kebutuhan, kemudian satu sesuai dengan perkembangan zaman. Nah ini maka itu bisa berubah. Tapi intinya dari upacara sekaten itu tidak berubah. Misalnya gunungan kan tidak boleh dirubah. Wias gongso kan tidak boleh dirubah. Terus ini Mas Dalem mendengarkan itu kan juga tidak diubah. Tapi perubahan rute tadi itu kan sesuai dengan kemajuan zaman, sesuai dengan kehendak dari keraton itu sendiri. Ini yang bisa berubah. Sekarang ada tambahan berjulur-menteri dan sebagainya. Itu kan bisa berubah seperti itu. Nah, tapi yang paling penting bahwa esensi dari nilai sekaten yang mempunyai nilai religi dan nilai kebudayaan itu yang tidak boleh hilang. Nilai religi bahwa ini itu adalah upacara keagamaan sebenarnya, untuk menghormat hari lahir Rasul yang kita cintai katakanlah. Nah, kemudian yang nilai budaya itu kan budaya sekaten itu kan berkembang sejak dari zaman Demak sampai ke zaman
Mataram sampai zaman Gatot Jogja ini. Oh Jogja dengan Solo Jogja beda kok. Gitu. Tidak masalahnya gitu. Tapi esensinya bahwa ini adalah upacara religius untuk menghormati hari lahir Nabi Muhammad itu yang tidak boleh dirubah. Yang lain bisa tadi seperti lewatnya dulu lewat tahun lalu sekarang tidak. Itu tidak masalah, itu peranatan. Di peranatan itu bisa dirubah. Terus kemudian dulu kan ada tedak dalam itu dari keraton ke masjid pada tahun sekarang kan tidak ada. Nah, itu terakhir pada zaman Habib 8 Habib 9 awal mungkin masih, nah tapi sudah sekarang sudah tidak lagi. Habib 9 sewaktu sudah pindah ke Jakarta kan sudah tidak ada perubahan, sudah tidak ada acara-acara yang seperti itu. Artinya bahwa ini bisa berkembang itu, jadi bisa dirubah perantaranya. Tapi esensi dari upacara sendiri itu tidak bisa dirubah. Jadi misalnya kayak tanggal 9 ya, itu tupak wajib gitu. Misalnya tanggal 5 menyiapkan gamelan sekaten, terus kemudian tanggal 6 itu mulai tabuh pertama kali, nah, kemudian pindah lagi dibawa ke masjid. Dulu gamelan sekaten tidak di bahasa Poton itu, di bahasa Simanganti lagunya pertama kali. Tidak masalah itu, peralatan yang bisa diubah. Tapi esensinya berarti tabuh pertama kali, mesti gede pertama rambut itu pasti, nah, itu peralatan. Ini seperti itu. Kalau teknisnya yang lain bisa berubah, tapi esensinya tidak boleh berubah. Jadi supaya tidak mengurangi nilai religiusitas dari upacara sekaten itu sendiri. Itu yang jawab tadi. Dan itu nilai termasuk nilai panugaling kaulo Gusti rakyat dengan Gustinya daripada saat udi dan sebagainya, kan sebenarnya lambang dari situ. Nah, kemudian ada lagi nilai silaturahmi, kan? Ya, kita ketemu teman, ketemu sesama di dalam, ketemu sama ini dan sebagainya. Itu nilai-nilai yang sebenarnya ini. Nah, sekarang sebenarnya saya masih mengendaki lagi. Kadang-kala kita tuh berpikir kan tradisional tekstual. Nah, yang tradisi tekstual itu kemudian kita harus berkembang menjadi rasional kontekstual. Ya. Jadi misalnya sampai sekarang kan orang tidak ngerti jengkol agar eneng sekaten dan eneng dokabang, suku gurih, kuasa pecut. Besok itu kita bahas sendiri Romo. 2 abad kota Jogja itu. Nah itu tuh mesti kopo sebabnya nek ada pasar malam. Iya, dulu sekarang pasar malam sekarang tidak ada lagi, ya. Terus wong apa sebabnya nek wong gambar karo nginang. Nah, apa sebabnya tuku pecut datang nek tembak sapu bareng karo pecut. Itu ada tersendiri yang kadangkala orang yang lakoni orang ngerti karepe. Jadi dalam bahasa Jawa itu amur grubil, orang ngerti rembug. Jadi dia yang ikut-ikutan. Termasuk ini makanan nasi uduk. Nah, gurih itu nasi gurih itu. Kadang-kadang kan zaman Nabi kan tidak ada nasi. Adanya roti, kurma, sama minyak zaitun. Nah, tapi orang-orang yang haji ke sana, gitu loh, makan roti, kurma, sama minyak zaitun tidak lazim. Terus dulu kan para haji itu kan ngeliwat sendiri. Nah, kemudian diberi santan. Nah, diberi santan kok enak gitu loh. Terus jadi nasi gurih. Nasi utuh, malah kalau di orang Jawa itu jadi nasi rasulan. Gitu loh. Nah, itu jadi mungkin nanti dibahas sendiri. Tapi yang penting ini dari bahwa perkembangan yang rasional kontekstual itu kita memberikan bekal gitu, kepada masyarakat. Jadi jangan sampai nanti anu kurang berbuk tadi itu. Jadi kalau ngerti kita filosofinya mengapa dokabang nedunce sing abang kita putih. Nah, itu kan ada makna di balik itu. Mengapa kok disuntuk orang siji? Nah, itu kan semua tidak hanya satu kan. Jadi awal sedekah aja cetil. Suntukannya dulu tidak hanya satu, sekarang yang dua kan satu. Nah, itu dulu ada suntuk sampai 3 sampai 5 dan begini. Itu maksudnya itu, dari sedekah aja cetil. Nah sekarang Romo, dari penjelasan tadi manfaatnya untuk masyarakat apa Romo? Dari sisi sosiologis, sisi ekonomis, sisi budaya, sisi seni, kemudian dari sisi pemanfaatan dokumen-dokumen, foto-foto
dan arsip-arsip tekstual sekaten untuk masyarakat itu apa Romo? Karena jadi masyarakat tidak hanya iya, Yogyakarta ya Romo, iya. untuk keseluruhan itu seperti apa Romo? Maka ini saya berharap terlalu banyak kalau terhadap dinas kearsipan. Jadi yang seperti kita bicarakan ini, Iya. ya, misalnya ini jadi buku yang seperti yang saya tulis itu, tapi kan ini kan tidak tersebar karena pencetakan buku diragati dengan APBD, sehingga buku ini tidak bisa dijual. Kalau tidak bisa dijual, tidak ada orang yang mau beli, tidak ada orang yang mengerti, gitu loh. Sekarang bagaimana caranya bahwa yang kita bicarakan yang penuh dengan nilai, penuh dengan makna, penuh dengan filosofi ini, masyarakat jadi ngerti. Itu kan yang jadi tantangan kita. Maka saya terlalu berharap dengan dinas ini. Iki piye carane? Nek perlu gitu loh. Kita tuh memberikan itu masuk ke dalam materi kurikulum. Entah jadi ekstrakurikuler, entah jadi intrakurikuler, ya, jadi muatan lokal. Ngerti. Jadi kita ngerti ya sudah kalau sekaten, dan masjid, tuku dokabang, tuku kebure, rayaan, nah, tanyakan itu. Lalu jangankan dan jadi mungkin yang para dalam sedang di wayang bedol song-song 20 kan nggak ngerti. Ini masalah kurang pemahaman. Jadi apa yang harus kita sampaikan ini loh. Jadi karena kita banyak hambatan tadi, misalnya seperti yang tadi saya katakan buku saya yang keraton sama yang arsitektur itu kan sebenarnya kan pegangan bagi para arsitek kalau dia merencanakan bangunan Jawa. Tapi ya sulit ini karena bukunya tidak dijual. Gitu, hanya nyetak mungkin sekian ratus, dibagi-bagi selesai. Ya dibagi kan tidak semua tahu. Jadi meskipun ada e-book dan sebagainya, tidak semua orang ngerti e-book. Ini bagaimana caranya? Jalan satu caranya lewat kurikulum pendidikan. Jadi tidak perlu. Nah, bocah itu ada kuliah lapangan. Bawang saya itu, para arsitek saja, oh ya saya bagaimana Pak kalau kita itu nanti masuk keraton, Pak Yu yang jelaskan. Sampai tim TATB nasional itu hubungi saya, Pak Yu, buat kapal keraton diajak keraton, Pak Yu jelaskan tentang keraton, arsitekturnya, sampai ornamennya, sampai ke filosofinya. Padahal sudah saya tulis itu. Mereka juga tidak baca. Gitu, karena memang keterbatasan akses. Nah, itu nih tantangan bagi kita bersama bagaimana supaya sesuatu yang sangat berharga ini itu bisa kita akseskan ke dunia luar. Harapan kita terlalu banyak ke generasi muda. Tidak generasi muda, generasi tua pun juga banyak yang belum tahu. Ini yang perlu kita bekali ini seperti ini. Jadi makanya entah nanti prakteknya harus dengan cara apa, bahwa yang kita bicarakan pada hari ini itu bisa diterima, mungkin syukur bagi bisa berkembang di masyarakat. Kasihan sebenarnya kita tuh punya aset yang luar biasa gini. Yang orang luar ingin mempelajari secara detail, tapi kita sendiri itu tidak mau berapa yang kita miliki. Ini sebenarnya saya tuh kalau ternyata sekali kalau melihat YouTube ada gamelan di Taboro masing pakai bahasa Jawa, pakai sawatan, pakai terbang, pakai itu kurang asing. Bahasanya bahasa Jawa yang mereka tidak tahu. Kalau itu puji-pujian dan sebagainya. Ini kurang asing. Kita sendiri sudah bura-bura misalnya gitu. Ini yang kita harapkan seperti itu. Makanya saya itu bagaimana ya? Makanya supaya ilmu saya itu tidak mandek, saya tulis buku yang terakhir yang saya tulis yang tentang keraton Bawah itu sangat lengkap. Sampai bagaimana cara membaca sengkalan terus ini yang ada di orang di keraton artinya ini. Hasil kalau saya. Sahabat arsip sesak rasanya ya dada ini karena banyak hal ternyata yang memang ini bermanfaat. Itulah istimewanya Yogyakarta. Dan ini ada beberapa terbitan yang sudah beliau
sebutkan selain tadi yang disebutkan ini dulu diterbitkan di tahun 2010. Kemudian lembaga kearsipan juga khusus upacara sekaten ini sudah memiliki naskah sumber arsip. 2 buku ini bisa diperoleh di berbagai perpustakaan yang ada di Yogyakarta dan di luar Yogyakarta. Monggo bisa diakses bagi siapapun yang ingin mempelajari tentang upacara sekaten, garebeg, arsitektur Jawa, kebudayaan Jawa, kemudian gunungan seperti apa, bergodo, dan lain-lain terkait dengan Yogyakarta istimewa. Romo Yu, terima kasih atas ilmunya. Kita tunggu tampilan ini akan kita tayangkan di YouTube, teman-teman, supaya seperti harapan Romo Yu tadi, ilmu ini tidak akan hilang begitu saja. Jadi nanti bisa menjadi sumber primer bagi para peneliti, bagi para pengguna apabila akan melakukan penulisan penelitian terkait Yogyakarta, khususnya tematik upacara sekaten dan garebeg. Kita akhiri, sekali lagi terima kasih Romo Yu, sehat selalu. Dan kita masih memohon untuk bisa mengakses arsip-arsip yang dimiliki Romo Yuwono untuk kita lestarikan sebagai arsip statis di lembaga kearsipan di kota Yogyakarta ataupun lembaga kearsipan di daerah istimewa Yogyakarta untuk bisa dilayankan kepada masyarakat umum terkait banyak hal yang nantinya akan kita tunggu publikasinya. Selamat siang, saya Nunuk Dwi Hasti Listiawati mengakhiri wawancara sejarah lisan ini dengan harapan semuanya bisa menonton, memberi komentar terkait dengan apa yang sudah kita alami pada pagi hari ini. Terima kasih. Salam arsip. Salam arsip seperti ini, Romo. Salam arsip. Kami akhiri. Sampai jumpa di tayangan YouTube yang akan datang. Terima kasih.